Spider-Man Across the Spider-Verse akhirnya tayang juga di bioskop. Dan ada satu hal menarik yang diperkenalkan dalam film ini, yaitu sebuah tim baru yang harus kalian ketahui. Makanya kali ini kita bakalan membahas tentang hal tersebut. So, Varian, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita mau kasih peringatan buat kalian kalau video ini adalah spoiler content. Karena filmnya masih sementara tayang di bioskop dan ini masih baru-baru sih. Maka saya yakin banyak di antara kalian yang masih belum sempat untuk menyaksikan film ini. So, kita kasih kesempatan terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton. Silahkan ayo ke bioskop dulu untuk nonton filmnya karena filmnya bagus banget. Dan kalian bisa membuka video ini kapanpun kalian mau. Apalagi kalau kalian sudah menonton filmnya. Jadi sekali lagi, kalian sudah diperingatkan. Ini adalah spoiler warning. Spider-Man Across the Spider-Verse akhirnya memperkenalkan sebuah tim baru yang isinya adalah Spider-Man semua, dan tim ini bernama Spider Society. Meskipun harus diakui kalau film ini sebenarnya merubah beberapa hal tentang Spider Society ini dibandingkan dengan ceritanya yang asli di komik. Setelah menggunakan multiverse untuk membuat Miles Morales yang suaranya diisi oleh Shameik Moore untuk berinteraksi dengan Spider People lainnya dalam film pertama, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse, akhirnya di film sequel ini Spider-Man Across the Spider-Verse menggali hubungan Miles Morales dengan lebih banyak lagi Spider People dari berbagai multiverse. Dan akhirnya berkenalanlah kita dengan beberapa Spider People yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para fans Spider-Man, termasuk dari Hobie Brown alias Spider-Punk yang suaranya diisi oleh Daniel Kaluuya. Kemudian ada Jessica Drew alias Spider-Woman yang suaranya diisi oleh Issa Rae, Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India yang suaranya diisi oleh Karan Soni, dan ada Miguel O'Hara sebagai Spider-Man 2099 yang suaranya diisi oleh Oscar Isaac. Satu Spider People lainnya yang juga sudah lama ditunggu-tunggu oleh para fans akhirnya dimunculkan dalam film ini, yaitu Scarlet Spider alias Ben Reilly yang di sini suaranya diisi oleh Andy Samberg. Semua Spider People termasuk mereka-mereka yang saya sebutkan tadi dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse ini akhirnya terhubung satu sama lain dengan memperkenalkan mereka tergabung dalam sebuah grup yang bernama Spider Society. Kelompok ini memainkan peranan yang sangat penting untuk kisahnya Miles Morales karena dia kepengen bergabung dengan tim yang fokus kepada multiverse untuk menjelajahi dunia di luar Brooklyn dan bekerja sama dengan Gwen Stacy alias Spider-Gwen yang suaranya diisi oleh Hailey Steinfeld dan Peter B. Parker yang suaranya diisi oleh Jake Johnson lagi. Sayangnya, meskipun memang tujuannya untuk melindungi keberlangsungan atau kontinuitas dari multiverse, Miles Morales justru malah berkonflik dengan Spider Society itu sendiri yang membuat tim ini akhirnya memiliki cerita yang sangat dalam. Spider Society sendiri sebenarnya merupakan sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 30 yang dirilis pada tahun 2001. Spider Society ini sebenarnya merupakan sebuah perkumpulan rahasia yang dimulai di Castile pada tahun 1099 yang tujuannya adalah untuk menyembah Spider Totem, Web of Life and Destiny atau jalinan multiverse yang bisa kita lihat dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse ini sebenarnya merupakan kunci dari Spider Society karena Spider Totem sebenarnya merupakan individu yang memiliki kekuatan laba-laba dan sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti itu di universe mereka masing-masing. Seperti misalnya Peter Parker dari Earth 616 yang mana dalam komik Peter Parker lah yang menjadi Spider Totem di universe tersebut, atau Gwen Stacy yang akhirnya menjadi Spider-Woman atau Spider-Gwen di Earth 65, dan begitupun dengan Spider People yang lainnya. Kalau di komik, Spider Society ini sebenarnya berasal dari Spanyol, yaitu Castile yang kita sebut tadi, dan terlibat perseteruan dengan Sisterhood of the Wasp. Tokoh utama untuk tim ini di era modern adalah Ezekiel Sims yang menciptakan perusahaan yang bernama Web Corps yang menjadi front untuk Spider Society. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan kekuatan Spider Totem. Hal ini disebabkan akibat dari penunjukan dirinya untuk menjadi salah satu prajurit yang dikenal sebagai The Hunter. The Hunter sendiri sebenarnya merupakan salah satu prajurit yang dipilih oleh The Spirit of the Hunter. Dengan tanda-tandanya dia memiliki tato berbentuk laba-laba yang akan memberikan mereka kemampuan seperti laba-laba. Jessica Drew juga ternyata diceritakan dalam komik pernah bekerja sebagai The Hunter untuk Spider Society. Selain Ezekiel Sim dan juga Jessica Drew, beberapa anggota lainnya yang tergabung dalam Spider Society seperti misalnya Sofia
Corazon, Miguel Legar, Nina Smith, sampai kepada Ted Mankowski. Rupanya dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider Society memiliki tujuan untuk melindungi keamanan multiverse dengan cara memantau multiverse tersebut agar tidak terjadi anomali dan memastikan bahwa semua canon events yang diperlukan tidak terganggu. Jadi canon events inilah yang menghubungkan jalinan realitas yang kita sebut sebagai Web of Life and Destiny tadi. Dan tujuan mereka untuk melindungi Web of Life and Destiny tersebut adalah untuk mencegah runtuhnya multiverse. Setelah Miles Morales menghancurkan Super Collider milik Kingpin dalam film Spider-Man Into the Spider-Verse, sebenarnya masih ada celah di multiverse yang memungkinkan karakter untuk bisa melompat ke berbagai multiverse. Dan kalau orang-orang ini tinggal di universe yang salah terlalu lama, maka mereka akan melanggar kanonitas tersebut dan berpotensi untuk memicu kehancuran universe tersebut. Meskipun awalnya Spider-Gwen memberitahu Miles Morales bahwa Spider Society sebenarnya hanya memiliki tim kecil dan anggota yang sangat terbatas, tapi kenyataannya kelompok yang dibuat oleh Miguel O'Hara ini merekrut hampir seluruh Spider-Man untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Ada Jessica Drew dan juga ada Ben Reilly alias Scarlet Spider yang menjadi kaki tangannya Miguel O'Hara. Sementara puluhan bahkan ratusan varian Spider-Man lainnya juga tergabung dalam Spider Society ini. Namun ada salah satu alasan kenapa Miles tidak pernah terpilih dan tidak pernah diajak bergabung oleh Miguel O'Hara untuk menjadi bagian dari Spider Society, yaitu karena Miguel O'Hara menyalahkan Miles Morales atas peristiwa terjadinya masalah di multiverse saat ini, yaitu kemunculan The Spot. Miles Morales dianggap sebagai anomali karena dia tidak semestinya menjadi Spider-Man. Laba-laba radioaktif yang menggigit dirinya sehingga merubah dirinya menjadi Spider-Man adalah laba-laba yang berasal dari Earth lain, bukan Earth asal Miles Morales, yaitu 1610. Laba-laba radioaktif tersebut ternyata berasal dari Earth 42 sesuai dengan kode yang tertera di tubuh laba-laba tersebut sebelum menggigit Miles Morales. Dengan demikian, ini membawa kita kembali callback kepada konsep yang telah ditawarkan oleh Marvel Cinematic Universe sebelumnya, yaitu TVA, Time Variance Authority, di mana organisasi tersebut dibentuk oleh He Who Remains untuk menjaga Sacred Timeline. Perbedaannya hanyalah cakupan realitas saja, di mana TVA di series Loki season pertama hanya menjaga satu garis waktu saja untuk tidak bersinggungan dengan multiverse yang lainnya. Sementara untuk Spider Society bertugas untuk menjaga seluruh jalinan realitas yang kita sebut sebagai Wave of Life and Destiny tadi. Bahkan sekilas film ini memperlihatkan timeline yang mirip seperti yang ditampilkan oleh MCU melalui series Loki dan juga Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Bahkan bukan tidak mungkin TVA yang akan kita lihat di season kedua nanti fungsinya akan sama seperti Spider Society yang diperkenalkan melalui film ini. Balik lagi, berbicara mengenai perubahan adaptasi, baik itu perubahan karakter, tim, maupun konsep dari komik, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, khusus untuk Spider Society dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse ini, memang benar-benar mengubah ide awal dari Spider Society ini. Di komik, Spider Society digunakan hanya untuk memuja Spider Totems yang dianggap sebagai dewa. Sementara di film animasi ini, misinya dirubah dengan menggabungkannya untuk menjaga multiverse. Perubahan inilah yang akhirnya membuat Spider Society versi Sony Pictures ini menjadi versi Time Variance Authority untuk Marvel Cinematic Universe, yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep asli dari Spider Society dalam komik. Fokus multiverse untuk Spider Society akhirnya datang melalui keterkaitannya dengan Miguel O'Hara yang membawa beberapa perubahan lainnya. Untuk sekedar diketahui, Miguel O'Hara sendiri tidak pernah terkait dengan tim Marvel manapun dalam komik. Namun akhirnya dalam film ini dirubah, di mana dia kini menjadi pemimpin dari Spider Society, dan bahkan dialah yang menjadi foundernya. Dialah yang menciptakan Spider Society setelah menciptakan kekacauan di dalam multiverse itu sendiri. Across the Spider-Verse akhirnya memberikan origin baru untuk Miguel O'Hara, di mana putrinya meninggal sehingga dia melakukan perjalanan lintas multiverse di mana putrinya ternyata masih hidup. Sementara varian dari dirinya justru sudah mati, sehingga dialah yang akhirnya menggantikannya. Namun ternyata hal tersebut melanggar canon event yang mengakibatkan hancurnya universe tersebut. Miguel O'Hara sendiri pertama kali mulai diperkenalkan sejak komik Amazing Spider-Man isu nomor 365 yang dirilis pada tahun 1992 dan akhirnya mendapatkan komiknya melalui Spider-Man 2099 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1992 juga. Merupakan seorang insinyur keturunan Irlandia dan Meksiko, di mana dia lahir setelah ibunya Conchata berselingkuh dengan bos suaminya yaitu Tyler Stone. Namun dia tumbuh dewasa dengan keyakinan bahwa ayah tirinya sebenarnya adalah ayah kandungnya. Dia bekerja untuk Alchemax dan merupakan seorang jenius di bidang genetika. Balik lagi ke Miguel O'Hara di film ini.
Setelah sejarah bahwa Miguel O'Hara pernah menghancurkan garis waktu dan multiverse, akhirnya dia membentuk Spider Society untuk menjaga multiverse ini agar tidak runtuh dan memperhatikan orang-orang yang terkait dengan kehidupan sang Spider-Man. Mereka akhirnya masuk ke dalam cerita setelah varian dari Vulture alias Vulture Renaissance yang melakukan perjalanan menuju ke Earth 65, yaitu universe-nya Spider-Gwen untuk bertarung melawan Gwen. Dan disinilah Miguel O'Hara dan Jessica Drew untuk pertama kali bertemu dengan Spider-Gwen dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam Spider Society. Dia pun kemudian diberikan tugas untuk memburu The Spot yang ternyata merupakan seorang villain yang tercipta akibat dari ledakan Super Collider milik Kingpin, yang akhirnya tumbuh menjadi villain yang terlihat cukup kuat dan akan dianggap sebagai penghancur canon event. Inilah yang membuat tujuan dari Spider Society kini beralih fokus untuk mengalahkan The Spot. Meskipun Miguel dan Spider Society menganggap bahwa diri mereka merupakan grup pahlawan super yang melindungi multiverse, namun sepertinya peran mereka bakalan berubah menjadi antagonis dalam Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Apalagi setelah Miguel O'Hara menyalahkan Miles Morales atas seluruh masalah multiverse yang terjadi pada saat ini. Miles Morales sebenarnya tidak seharusnya menjadi Spider-Man di Earth 1610 karena laba-laba yang menggigitnya adalah laba-laba yang berasal dari Earth 42. Dan inilah yang memicu reaksi berantai di mana Peter Parker Earth 1610 akhirnya meninggal. Earth 42 sendiri akhirnya tidak memiliki Spider-Man. Spider Society akhirnya menjadi antagonis setelah mereka mencoba untuk mencegah Miles Morales kembali ke universe asalnya untuk mencegah kematian ayahnya yang merupakan canon event, yang mana istilah dari canon event ini sendiri sebenarnya sangat mirip seperti absolute event yang pernah diperkenalkan dalam series What If ketika Doctor Strange berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian Christine Palmer. Karena film ini berakhir dengan cliffhanger, maka Spider Society sudah dipastikan akan kembali lagi dalam film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Miguel O'Hara, Jessica Drew, dan Ben Reilly terakhir kali terlihat berada di universe yang lain ketika mereka berusaha untuk mencari Miles Morales yang melarikan diri dari Earth 928 dan kemudian menyadari bahwa ternyata dia tidak kembali ke universe asalnya melainkan terdampar ke universe Earth 42. Hal ini bisa terjadi karena mesin yang diciptakan oleh Miguel O'Hara mendeteksi DNA Spider-Man yang dimiliki oleh Miles Morales yang ternyata merupakan DNA Earth 42 yang berasal dari laba-laba radioaktif yang menggigitnya. Sementara Jessica Drew, Miguel O'Hara, dan juga Ben Reilly terlihat berusaha untuk memastikan kematian Jefferson Davis alias ayahnya Miles Morales agar bisa tetap terjadi. Dan sangat menarik untuk menantikan seperti apa aksi dari Spider-Gwen dan band barunya dalam tanda kutip untuk menyelamatkan Miles Morales dan membantu mereka. Kita bakalan membahas mengenai tim yang satu ini di video yang lainnya, biar video ini gak perlu terlalu kepanjangan. Kalau ada tambahan informasi yang kalian rasa perlu untuk ditambahkan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Varian. So terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih banyak juga buat super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.